Amar Zoni tampak bingung ketika menjelaskan apa yang tengah terjadi dalam bahtera rumah tangganya dengan Iris Bella. Ia menepis jika bahteranya dengan Iris tengah dalam masa sulit, namun ia justru tak tinggal satu atap bersama sang istri dan dua anaknya. Amar memilih tinggal di kediaman ayahnya yang tengah sakit, sedangkan Iris terpaksa harus tinggal di rumah kedua orang tuanya bersama dua anaknya. Benarkah rumah tangga Amar Iris benar-benar tengah ditubir perceraian? Benarkah gugatan cerai telah dilayangkan ke Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat? Saya Humas Pengadilan Agama Cibinong, setelah meneliti aplikasi yang kami miliki yang bernama SIPP, ternyata nama yang ditanyakan sampai hari ini tanggal 20 jam 10 ini belum masuk mendaftar gugatan. Baik ketika dipanggil nama yang bersangkutan atau pasangannya, ternyata belum terdaftar. Pendaftaran di Pengadilan Agama ini bisa dilakukan secara online maupun juga offline, tetapi semua akan tercover di sistem informasi kami. Meski memilih untuk tak satu atap, namun keduanya belum melayangkan gugatan ke pengadilan agama manapun. Termasuk saat tim Gospot menyambangi Pengadilan Jakarta Selatan untuk menanyakan ihwal gugatan cerai Iris maupun Amar seperti santer berhembus di luaran sana. Setelah kami telusuri nama tersebut ya hingga saat ini hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 tidak kami temukan nama tersebut di sistem informasi penelusuran perkara, sehingga nggak ada nama tersebut baik secara elektronik atau e-court maupun sistem informasi penelusuran perkara tidak ada nama tersebut kami dapati. Mohon maaf banget, bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Tentu stigma masyarakat melihat, jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. 7 bulan harus merasakan pahit getirnya di tempat rehabilitasi dan penjara. Semua tabungan dan harta benda tak ada sisa. Dengan terpaksa, Iris bersama kedua anaknya diungsikan agar rumah yang ditinggalinya sebelum masuk ke penjara disewakan demi menutupi kebutuhan ekonomi. Akibat narkoba, semua kehidupan Amar berubah 180 derajat. Amar bertanggung jawab penuh atas kealfaannya itu tanpa sedikit pun melibatkan Iris. Terus makanya gue bilang sama Iris, rumah yang kita tempatin sekarang itu sewain aja. Nah, terus Dia sekarang dia pindah ke rumah orang tuanya. Pindah ke rumah orang tuanya. But it's make everything more complicated. More complicated. Oh. Sure. Jadi yang narkoba ini menghancurkan keluarga sih pasti. Itu yang gue rasain. Menghancurkan istri gue, anak gue juga, masa depannya, dan segala macam yang udah gue raih itu kayak hilang aja sih, begitu aja. Dan maka dari itu juga saya ingin mengucapkan makasih juga, karena saya mendapatkan dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan gitu, dan itu tidak ternilai harganya. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya,
untuk hijrah, saya pun merasa malu gitu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama Irish Bella. Ya, Amar memang berbeda dari kebanyakan selebriti yang tersandung masalah narkoba. Amar memilih tak melibatkan Iris dari mulai menjenguk hingga hadir di persidangan, meski hanya sekedar untuk memberi semangat untuk sang suami. Lantas benarkah sikap Amar itulah yang membuat Iris bingung dan kini belum bisa menerima Amar seperti sedia kala? Iris malas juga sempat mempertanyakan kenapa gitu loh. Karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi enggak, ini aku yang minta. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik ya. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Wajar jika kini keduanya merasa canggung. 7 bulan tanpa komunikasi dan ketika keluar pun semua terasa hampa. Amar yang sejatinya bahagia bisa menghirup udara bebas, namun kehadirannya seperti tak diterima oleh Iris. Butuh waktu lama untuk bisa mengembalikan kepercayaan Iris hingga ia membuka kembali hatinya untuk Amar. You're not divorced, huh? Until now, insya Allah belum. Insya Allah belum. Belum, tapi maksudnya lu masih mau bareng atau gimana? Of course lah. Masih? Of course. Nah, ketemu Iris sudah pernah? Udah. Kemarin kayak datang ke pengajian. Oh, and then? Iya, masih perlu diperbaiki lah. Mengembalikan diri gua lah ibaratnya gitu loh. Fokus sama diri gua dulu lah gitu loh. Fokus sama diri gua, memperbaiki diri gua, memperbaiki hubungan gua sama keluarga dan sama istri, anak-anak. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai lah, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak. Selain itu, Yusen Venerendi, suami dari Hana Hanifah, hingga kini masih belum juga menerima surat gugatan cerai istrinya tersebut. Itulah yang kini menjadi tanda tanya besar Yusen, lantaran surat gugatan itu belum sampai ke kediamannya ataupun ke kantor pengacaranya. Masalah gugat cerai ya itu semua pihak Hana. Yang pokoknya dari awal, dari gugat cerai semua dialah yang ngurusnya. Dia bilang biar aku aja yang ngurus. Dia bilang, cuman sampai saat ini saya belum mendapat panggilan dari gugatan tersebut. Karena domisili saya di Pontianak. Sedangkan gugatan cerainya di Bogor Kota. Kita saling menunggu ya, karena informasinya bahwa Hana akan menggugat. Jadi kita tunggu. Cuman sampai saat sekarang ini belum ada relas atau surat panggilan dari Pengadilan Agama Bogor. Ya, kalaupun misalnya dalam beberapa hari nanti itu ke depan tidak ada informasi panggilan persidangan, maka kami akan melakukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bogor. Namun yang menggelitik adalah setelah Hana menginginkan cerai, Yusen meminta istrinya itu untuk mengembalikan mahar yang telah ia beri ketika akad nikah dulu. Lantas untuk apa Yusen meminta kembali maharnya yang telah diberikan kepada Hana? Terus balikin mahar itu saya bukan minta balikin mahar, saya minta itu
untuk kenangan saya dan saya ganti. Itu pun kalau boleh. Kalau boleh itu, kalau boleh, kalau nggak boleh ya jawab aja nggak boleh gitu kan. Nah, jangan sampai ada yang statement ke media yang gimana-gimana gitu. Kalau masalah hukum saya serahkan ke lawyer saya lah, itu yang nanti mengatasi masalah ini. Ya maksudnya gimana ya, dia juga seharusnya tahu diri lah. Maksudnya dia juga selama ini tinggal di rumah aku, apa pernah aku ungkit-ungkit, apa pernah aku ini kan, enggak kan. Ini bagian mas kawin diminta kayak apaan sih itu, dan nomina juga nggak seberapa ya. Kalau misalkan mau diambil ambil aja, aku juga nggak ngerasa rugi gitu. Tak sampai di situ, Yusen juga membantah jika permasalahan rumah tangganya hancur karena adanya orang ketiga. Lantas, apa permasalahan sebenarnya hingga akhirnya Hana menggugat cerai Yusen meski usia pernikahannya baru 1 bulan? Benarkah sebelum adanya isu orang ketiga, Hana dan Yusen telah pisah ranjang selama 2 minggu? Udah pisah ranjang, udah 2 minggu. 2 minggu. Iya, untuk masalah selingkuh itu nggak ada, yaitu cuman chat mantan, cuman chatnya bukan yang membahas sayang atau rujuk ke selingkuh atau rujuk untuk check in apa, nggak ada. Itu cuman membahas orang yang menjelekkan saya, lah ada itu ya. Jadi dia cerita ke orang tua saya, nah habis cerita itu dia cerita ke saya mantan ini, terus tapi nggak ada konten untuk selingkuh, nggak ada. Sebenarnya bukan tentang perselingkuhan aja, tapi ada beberapa hal yang mungkin menurut aku udah nggak bisa untuk dipertahankan. Jadi udahlah gitu, kita jadi teman baik aja gitu. Bukannya aku mempermainkan pernikahan loh, karena kan banyak komentar tuh ada yang kok pernikahan dimainin, enggak. Mereka kan yang mereka tahu cuma perselingkuhan, nggak tahu seperti apa kan. Tapi ya udahlah, aku juga nggak mau ngebongkar juga. Ya udahlah, biar nanti juga ketahuan sendiri.